Assalamualaikum, selamat datang di kuliah Organisasi Komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai data pada pemrograman level mesin, yaitu di bagian structure. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Setelah kita lihat representasi data berupa array, sekarang kita lihat presentasi data berupa struct atau structure. Di sini kita lihat contohnya, misalkan dideklarasikan struct rect, ya. Jadi elemennya itu berupa berbagai macam tipe data. Di sini ada array integer, kemudian ada size t, kemudian ada struct pointer, ya. Ini ada pointer juga. Ini yang integer array 4 elemen, satunya 4 byte berarti 16 byte ya. 16 byte. Kemudian ini size t itu dia ukurannya kalau 64 bit berarti seperti unsigned long ya. Jadi 8 byte. Sedangkan ya 8 ya benar. Kalau yang ini pointer ya 8 byte. Jadi bedanya struct dengan array, kalau array itu satu tipe data. Kalau array integer berarti integer semua, ya kayak yang ini. Ini kan array. Kalau struct dia bisa macam-macam, bahkan isinya bisa array juga, ya. Jadi elemen dari struct itu bisa array, bisa char, bisa integer, bisa apa aja. Nah, kemudian alokasi memorinya ya total yang dibutuhkan untuk semua tipe data tersebut, dan urutannya itu berdasarkan deklarasi. Jadi mana yang duluan di declare, di sini array integer dulu, berarti dia duluan dapat. Seperti itu. Lalu kita mau mengakses satu elemen, misalkan array ini ya. Kemudian kita mau akses elemennya lagi di dalam array tersebut. Ya, maka kita bisa generate pointer ke array elemen tersebut ya. Fungsinya contohnya seperti ini. Lihat tadi kan kita sudah tahu sebelumnya waktu bahas array, untuk mengakses satu elemen maka perlu ada scaling factor dari tipe datanya. Dalam hal ini karena dia integer maka ini kali 4 ya indeksnya. Ya. Dan alamat base-nya adalah alamat si structure karena si array ini adalah elemen pertama. Elemen pertama dari structure. Jadi alamatnya elemen pertama sama dengan alamat structure. Kemudian untuk mengakses elemen array di dalam ditambahkan dengan ditambahkan dengan indeksnya yang sudah di scale dengan tipe datanya yaitu 4 karena integer. Ini contoh lain pengaksesan elemen di struct. Nah, dalam hal ini kita lihat di sini ada linked list ya. Jadi struct-nya begini linksnya. Ada integer array 4 elemen, kemudian ada integer i ya, kemudian pointer. Nah, pointer ke next node dari linked list ini. Nah, jadi kode fungsinya diberikan seperti ini, di mana di sini dia mencoba mengambil nilai i, kemudian nilai i ini akan dijadikan sebagai indeks untuk mengakses elemen di array A. Ya. Gitu. Baru kemudian dia pindah ke node berikutnya. Pointer nx. Kalau di struct tuh cara mengaksesnya pakai tanda panah gini ya. Jadi kalau R yang ini RI itu berarti dia struct R, kemudian dia mau akses si I ini. Gitu. Kalau dia R A dalam AI, ini berarti dia mau mengakses array ke I di dalam struct R. Gitu. Ini bahasa assembly-nya. Kita lihat di sini sama seperti sebelumnya ya. Ketika pengaksesan dia ada faktor scale 4 karena array-nya adalah integer 4 byte. Kemudian kita lihat ini ya. Jadi ketika mengakses pergeserannya ini mengakses memori di R tambah 16. Ya, jadi R itu alamat si struct. Kemudian 16 ini offset, berarti ini adalah alamat si ini ya. Alamat ini. Dan alamatnya mulai dari sini. R plus 24 itu alamat si ini. Si elemen hijau. Kalau ini elemen merah, elemen oranye gitu ya. Elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. 6 plus 16 ini alamat elemen ke-2.
sedangkan si plus 24 adalah alamat elemen ketiga pointer ini. Salah satu ciri dari structure ini, representasi data struct ini, adalah konsep alignment. Jadi ada alignment pada data. Contoh misalkan tadi kita sudah lihat pada struct, dia punya ciri urutan data muncul berdasarkan urutan deklarasi. Jadi kalau misalkan kita declare struct S1, char, ya, C, kemudian array integer, kemudian double, maka itu akan tampak seperti ini ya. Ya, ini unaligned data kan. Jadi urutannya char, ya, kemudian integer ada 2 elemen array, 0 dengan 1, kemudian ada double. Nanti ini oleh compiler akan di-align, akan dirapikan gitu ya, diratakan dengan kaidah seperti ini. Jadi primitive data type itu membutuhkan k byte, maka address harus kelipatan dari k, dari k ini. Primitive data type itu seperti char, int, long, double. Ya, kalau misalkan dia butuh k byte, maka alamatnya itu harus kelipatan dari k. Contoh, kita lihat di sini misalkan ini ya, char di sini kan pertama kan c ya, yang kuning ini. Kemudian berikutnya adalah integer i ini. Kalau di sini kan alamatnya c ini adalah p, kemudian alamat dari elemen ini si array integer adalah p plus 1. Yang mana p plus 1 ini bukan kelipatan atau belum tentu kelipatan 4 ya, bukan kelipatan 4. Gitu. Sehingga ditambah padding atau ditambal sebanyak 3 byte sehingga alamat si i0 ini menjadi p plus 4 yang mana kelipatan dari 4. Gitu. Begitu juga di sini. Si v ini double ya. Double ini 8 byte. Alamatnya tadinya di sini. Ini kan alamatnya v yang awalnya. Ya, p plus 9 yang mana bukan kelipatan 8. Gitu. Karena tadi ini sudah ditambah 3 byte di sini, jadi p plus 4 mulai dari sini. 2 elemen hijau ini, 2 elemen array makan 8 byte, sehingga di sini jadi p plus 12 ya di sini ya. P plus 12. Gitu. Kalau ditaruh di sini P plus 12, V-nya langsung lanjut di sini. Ini juga P plus 12 bukan kelipatan 8. Makanya ditambahkan 4 byte ini. Supaya alamat V ini, alamatnya si V ini, mulainya, ya, alamatnya adalah kelipatan 8. Jadi P plus 16. 12 tambah 4 jadi 16, kelipatan 8. Gitu. Begitu juga seterusnya. Alignment ini dilakukan untuk optimalisasi di hardware ya. Karena akses memori itu di hardware bukan 1 byte ya, tapi dia chunks gitu, beberapa byte, 4 byte, 8 byte, atau bahkan berapa 64 byte gitu ya, tergantung sistemnya. Gitu. Kalau misalkan nanti dia ada yang tidak lurus, dalam tanda kutip tidak align, ya, yang tadi bukan kelipatan, maka itu akan tidak efisien proses di hardware-nya. Gitu. Kalau di prosesor yang lama itu bisa aja walaupun tidak align ya, itu bisa diakses tapi akan lebih lama. Tapi kalau di proses yang baru, compilernya sudah melakukan alignment supaya hardware itu nanti lebih efisien dalam mengakses memori. Gitu. Jadi si compilernya udah cerdas. Dia sudah membuat bagaimana supaya data itu align dan efisien kalau diakses oleh hardware. Ada beberapa ketentuan terkait alignment. Kalau alamatnya itu kelipatan 2 pangkat sekian gitu ya. Kalau misalkan char yang 1 byte itu tidak ada ketentuan, tapi kalau misalkan dia 2 byte ya short gitu, maka 1 bit lowest 1 bit of address itu harus 0 gitu. Terus kemudian kalau 4 bytes int float gitu contohnya dan yang lain itu lowest 2 bit harus 00. Kalau 8 byte double long itu lowest 3 bitsnya dari alamat si elemen itu harus 000 gitu ya. Ini ketentuan khusus untuk alamat yang kelipatan
2 pangkat gitu. Nah, itu perlu diperhatikan alignment. Makanya di struct ini, alignment ini bisa menentukan apakah alokasi itu efisien atau tidak, ya. Kalau misalkan kita declare seperti ini, char yang tadi ini yang di awal ya, char kemudian int, kemudian double, ya, setelah char 1 byte, kemudian int itu 4 byte, ya, alamatnya harus kelihatan 4, jadi harus ada ditambal 3, ini akan otomatis oleh compiler ditambal 3. Tapi kalau misalkan kita taruh setelah char C ini, katakanlah di sini V ya, jadi yang ini kita pindahin ke sini, ya, sorry bukan di situ, tapi kita pindahin ke setelah ini, setelah C, ya. Jadi habis C langsung V, maka oleh compiler dia pasti akan, ini kan berarti kan plus 1 nih alamatnya jadinya di sini. Ya, kalau dia ada di sini plus 1, kan nggak bisa diterima, dia harus kelipatan panjang datanya dia double 8, berarti harus kelipatan 8. Maka akan ditambah, ini bukan 3, tapi ditambah 7. Jadi di sininya P plus 8. Baru ini mulai V. Ya, gitu kira-kira. Nah, ini 7 byte di sini, padding alignment di sini, jadi kita boros jadinya hilang 7 byte. Karena kita declare V setelah char. Makanya urutan declare ini bisa mengoptimalkan alokasi dari memori. Selanjutnya, selain kita harus memperhatikan alignment dari format alamat ya, jadi kalau alamatnya dari panjang datanya, kalau panjang datanya tipe datanya 8 byte, alamat harus kelipatan 8. Overall structure, panjang struktur keseluruhan, juga panjang struct keseluruhan, itu harus kelipatan dari largest alignment requirement. Kak, jadi kalau misalkan largest alignment requirement-nya itu 8 di sini, maka si panjang struktur keseluruhan, ya kayaknya jadi 8 gitu. Kan ini kan ada double nih. Dia butuh multiple of 8, 8 ya. Jadi keseluruhan struct, ini keseluruhan struct, ini juga harus kelipatan 8. Jadi kalau dia urutan declare seperti ini, double dulu, baru reinteger, baru char, sampai sini kan. Ya harus, ini baru P plus 16, di sini baru P 17 jadi panjangnya kan. Harus tambah lagi 7, jadi 24 biar kelipatan 8. Nah, itu padding di akhir. Jadi harus diperhatikan juga ya, panjang struct overall atau keseluruhan. Harus kelipatan dari alignment yang terbesar. Kegunaan dari alignment di akhir itu misalkan kita bisa lihat kalau kita membuat suatu array of structure. Jadi array isinya struct. Ya, struct isinya bisa array juga isinya bisa struct. Gitu. Contohnya di sini kita lihat ini ada array ya, satu elemen, tiap elemen panjangnya 24 byte ya. Ini elemen A1 di zoom out itu di zoom in ya malah. Zoom in sebagai satu struct-nya tadi ya. Ya. Jadi di dalamnya itu ada elemennya, ada double, kemudian ada array lagi, array integer, ada char ya, dan supaya jadi 24 byte dia harus di padding, harus tambal supaya align, supaya apa istilahnya rata ya, lurus gitu. Ini salah satu contohnya untuk memastikan dia itu ukurannya 24 byte gitu. Karena kalau enggak nanti bisa misaligned reference, nanti bisa kacau referensi si memorinya. Nah, ini contoh kalau kita mau mengakses elemen array yang isinya struct ya. Jadi kalau misalkan kita hitung array offsetnya itu 12 IDX ya. Terus dalamnya itu kita punya struct S3 nih. Isinya short, float, ya short lagi. Ya, maka float ini kan 4 ya, 4 byte. Maka yang dijadikan patokan dari kelipatan untuk jumlah total nih, total panjang struct itu adalah yang ini 4. Harus kelipatan 4 nih. Ya, yang mana dia adalah 12 ya, benar kelipatan 4.
gitu. Jadi dia di padding 2 terakhir. Kalau di sini kan dia float ini ya, alamatnya dia harus kelipatan 4 ya. Ini kan short ini 2. Sementara dia harus plus 4 dari sini, dari base ya. Maka ini harus tambah 2 byte. Jadi 4. Jadi benar ini uh, kelipatan 4 nih alamat ini. Kemudian terakhirnya harus tambah lagi 2 byte. Kenapa? Supaya total panjang ini juga kelipatan 4. 12. Ya, jadi cocok di uh, elemen dari array ini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, gimana kita memaksa compiler supaya tidak melakukan alignment atau tidak melakukan tambalan itu ya, nambah-nambahin byte gitu. Karena mungkin boros gitu kan. Ya caranya adalah kita harus mengefisienkan urutan deklarasinya. Contoh nih, S4 sama S5 ini. Ini dua struct yang isinya sama. Ya, jadi ada char, ada int, ada char lagi. Ya. Ini yang S4 itu jadi gini, ada char, kemudian ada int, kemudian ada char lagi kan. Tapi karena int ini 4 byte, ya sedangkan char cuma 1 byte, otomatis alamatnya si i ini harus plus 4. Nanti dari c ini harus tambah 3 byte. Tambah di sini. Kemudian, habis itu dia satu char lagi, total panjangnya berapa nih? 1 tambah 3, 4, tambah 4, 8, tambah 2, tambah 1, 9. 9, sedangkan dia harus kelipatan 4, K-nya 4 kan, karena ini 4. Jadi harus tambah lagi di sini. Jadi ada 3 byte di sini, 3 byte di sini. Ya, padding untuk alignment-nya. Sementara kalau kita declare-nya itu seperti ini, S5, ya, int dulu, baru char gitu, maka jadi gini, int 4 byte, char 1, char 1. 4 tambah 1 tambah 1, 6. Karena harus kelipatan 4, maka tambah 2. Ini kan, jadi totalnya 8, kelipatan 4, bener ya. Tapi seenggak-enggaknya padding di sini hanya 2 byte, dibandingkan dengan di sini kita habis 6 byte. Di sini hanya 2 byte. Ya. Jadi kalau kita bisa mengatur urutan deklarasinya, kita bisa mengefektifkan supaya tidak banyak byte yang terbuang untuk padding dalam proses alignment. Demikian penjelasan singkat mengenai structure. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.